Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali lagi dalam renungan harian di YouTube Angin Mamiri. Sebelum kita memulai renungan kita awali dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, pada hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami untuk dapat memahaminya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, kita mendengarkan bagaimana Yesus memberitahukan kepada para muridnya perihal penderitaannya. Pemberitaan mengenai penderitaan ini bukanlah hal yang baru bagi para murid, karena dalam Injil Lukas 9 ayat 22-27, Yesus sudah mengatakan hal yang sama. Penginjil Lukas mencatat ada 3 kali Yesus memberitahukan tentang penderitaannya kepada para muridnya. Dalam pemberitaannya ini, Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Apa tanggapan para murid mendengarkan hal ini? Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Sikap mereka sama seperti ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya yang pertama. Para murid masih juga belum mengerti. Para murid yang baru saja takjub akan segala mukjizat yang diperlihatkan oleh Yesus, kemudian diajak untuk melihat sesuatu yang begitu kontras, yaitu penderitaan. Para murid agaknya sulit untuk menerima ketika Yesus yang begitu berkuasa, Yesus yang mampu berbuat segala sesuatu, Yesus yang adalah Mesias, tiba-tiba berbicara tentang penderitaan. Ini adalah ujian untuk para murid, sekaligus sebuah bentuk ketaatan dari Yesus. Yesus menyadari bahwa meskipun dalam keadaannya yang sekarang, ketika orang banyak mulai takjub kepadanya, ia sama sekali tidak boleh melupakan satu hal yang penting yang menjadi dasar dari perutusannya ke dunia ini. Hal itu adalah penderitaan. Ketenaran dan kekaguman orang akan kuasanya tidak membuat Yesus berpaling dari jalan penderitaan yang ada di depannya. Ia hidup bukan untuk dikagumi dan disanjung, melainkan untuk menggenapi kehendak Allah, meski jalan yang kini harus ditempuh adalah jalan penderitaan dan kematian. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita melalui pemberitahuan tentang penderitaannya yang ia sampaikan pada hari ini? Ada 2 hal yang kiranya dapat kita ambil dan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Yesus adalah Sang Juru Selamat yang menderita. Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita dalam kehidupannya di dunia, dalam perutusannya membebaskan kita dari dosa, pertama-tama harus menderita sengsara, bahkan sampai wafat di kayu salib. Gelarnya sebagai Mesias adalah sebuah beban berat yang harus dipikulnya, seberat salib yang membawanya sampai kepada puncak Golgota. Tetapi apa yang dilakukan Yesus dengan hal tersebut? Apakah Yesus ketika ia sudah tahu bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk menderita, kemudian ia menyesali hidupnya? Atau kemudian ia lari dari penderitaan tersebut? Sama sekali tidak. Yesus sama sekali tidak lari, tetapi ia dengan berani menghadapi penderitaan itu sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah yang telah mengutusnya. Hal ini adalah sebuah contoh yang begitu baik bagi kita dalam menghadapi tantangan dan penderitaan dalam kehidupan ini.
Yesus mengajak kita untuk tidak lari dari penderitaan tersebut. Kita harus menghadapi segala bentuk penderitaan yang datang kepada kita. Penderitaan itu adalah salib yang harus kita pikul. Dan sebagai seorang pengikut Kristus yang telah menerima pembaptisan, tugas kita adalah memikul salib kita, memikul salib kehidupan kita. Kita harus ingat sabda yang pernah dikatakan oleh Yesus. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Poin yang kedua adalah menghadapi penderitaan berarti berani keluar dari zona nyaman. Istilah zona nyaman akhir-akhir belakang ini menjadi sebuah istilah yang sangat populer dalam masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, kita pasti akan pernah mendengar orang-orang yang berbicara tentang hal ini. Kira-kira apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah keadaan di mana kita merasa aman, kita merasa nyaman, bebas, tanpa tekanan dan tanpa beban. Sesuai dengan namanya, zona nyaman membuat kita berada dalam keadaan baik-baik saja. Tapi apakah hal ini adalah sesuatu yang baik? Memang ketika kita berada dalam zona nyaman, kita seakan merasa baik-baik saja, tapi dalam kenyataannya tidak. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena zona nyaman membuat kita tidak berkembang, kita tidak bergerak kemana-mana, kita seolah dibuat untuk jalan di tempat. Apa yang ditunjukkan Yesus ketika ia memberitahukan tentang penderitaannya kepada para muridnya adalah cara Yesus untuk memberitahu mereka bahwa ia saat ini sedang tidak berada di zona nyamannya. Ia sedang berada dalam situasi yang mungkin bagi kita sebagai seorang manusia biasa tidak mungkin dapat menanggungnya. Dengan kata lain sebenarnya, Yesus ingin mengajak para murid untuk juga berani mengikutinya untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dengan menghadapi penderitaan atau ikut terlibat untuk merasakan penderitaan orang lain adalah cara untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Penderitaan memang merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi hanya lewat penderitaanlah kita dapat sampai kepada kebahagiaan yang sejati, seperti Yesus yang menyelamatkan umat manusia lewat jalan penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah tugas kita, inilah tantangan kita, inilah salib kita sebagai seorang Kristiani yang mau mengikuti Yesus. Jika kita ingin menjadi seperti Yesus, kita harus berani menderita. Yesus pada hari ini lewat pemberitaan yang kedua tentang penderitaannya, mengajak kita untuk juga terlibat, untuk melihat sejauh mana kita terlibat atau mau menghadapi penderitaan kita. Ketika kita mampu menghadapinya, kita menampakkan identitas kita sebagai seorang pengikut Kristus yang taat, yang berani memikul salib kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.